Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Meida. Nah, ada tahapan yang sedikit berbeda pada seleksi CPNS 2019 ini, yaitu pada tahapan SKB-nya, di mana saat ini teman-teman bisa memilih lokasi tes yang teman-teman inginkan, termasuk titik lokasi tesnya yang teman-teman ingat bisa teman-teman pilih. Ini sebagai akibat dari adanya COVID-19, di mana BKN ingin agar peserta itu ruang geraknya agak dibatasi, tidak perlu terlalu jauh untuk melaksanakan lokasi tes. Lalu bagaimana sih caranya untuk memilih lokasi tes SKB? Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana caranya buat teman-teman yang ingin memilih lokasi tes ujian SKB, setidaknya yang dekat dengan lokasi teman-teman tinggal. Nah, namun sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada satu hal penting lainnya yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya, yaitu untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tahapan SKB, saya ingin merekomendasikan sebuah platform belajar SKB secara digital, yaitu dari sahabat CPNS.com. Kenapa sih saya merekomendasikan ini? Karena ketika teman-teman sudah gabung di sahabat CPNS.com ini, teman-teman akan diberikan kumpulan materi dan juga kumpulan soal-soal yang terkait dengan formasi yang teman-teman pilih. Nah, misalnya teman-teman ngambil formasi PGSD, di situ tersedia baik itu materi maupun soal, dan juga teman-teman akan mendapatkan soal-soal tryout yang nantinya akan terus diupdate secara berkala, sehingga teman-teman tidak akan pernah kehabisan soal-soal. Jadi buat teman-teman yang pengen benar-benar serius belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi SKB, sahabat CPNS adalah pilihan yang sangat tepat. Karena di sini harganya juga sangat terjangkau sekali. Dengan memasukkan kode promo SKBYes, teman-teman akan mendapatkan harga potongan, jadi tinggal bayar 99.000 saja. Buat teman-teman yang ingin bergabung, silakan teman-teman cek saja link yang ada di deskripsi saya ini. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan formasinya teman-teman. Jadi ada beberapa pilihan formasi, silakan teman-teman pilih aja yang mana yang sesuai dengan pilihan teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam topik pembahasan utama kita, yaitu bagaimana caranya untuk memilih lokasi ujian pada seleksi SKB CPNS 2019 ini, yang merupakan suatu inovasi atau suatu upaya dari BKN untuk membatasi pergerakan para peserta, biar tesnya tidak harus keluar kota, yang akan membuat penyebaran virus corona ini akan semakin masif lagi jika memang harus terjadi perpindahan orang secara banyak. Nah, untuk lebih gampangnya ini akan saya jelaskan dalam bentuk video berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, seperti yang saya jelaskan bahwa saya di sini akan menjelaskan bagaimana caranya untuk teman-teman memilih lokasi tes pada SKB CPNS 2019 ini. Sini akan mulai saya tunjukkan dari tahap pertama, di mana yang pastinya teman-teman harus login dulu di sscn.bkn.go.id-nya, di mana adalah tempat teman-teman pertama kali membuat akun dan juga melakukan pendaftaran CPNS 2019. Dan setelah itu, untuk memilih lokasi tes SKB, maka peserta atau teman-teman bisa masuk ke menu resume pendaftaran, ya. Saya akan teman-teman pilih nanti menu resume pendaftaran, dan pastinya teman-teman akan lihat resume pendaftaran teman-teman seperti yang teman-teman lakukan pada saat awal pendaftaran. Oke, selanjutnya, nah, ada beberapa info penting yang harus teman-teman ketahui. Untuk tanggal pemilihan lokasi tes SKB terdiri atas dua bagian. Jika memang teman-teman menyaksikan video saya yang dulu menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tes itu dimulai tanggal 1 hingga tanggal 7 Agustus hingga tanggal 8 Agustus. Nah, ini dibagi jadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah jika peserta memilih lokasi tes mulai dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai 7 Agustus 2020 pukul 23.59, maka peserta dapat mengubah pilihan lokasi ujian sebanyak 3 kali. Jadi kalau teman-teman memilih lokasi ujian dalam rentang waktu tanggal 1 Agustus hingga tanggal 7 Agustus, maka teman-teman bisa mengubah pilihan lokasinya hingga sebanyak 3 kali. Lalu untuk peserta yang memilih lokasi tes mulai dari tanggal 8, maka peserta hanya dapat memilih lokasi tes SKB sebanyak 1 kali aja. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih lokasinya pada tanggal 8, teman-teman nggak bisa ngubah-ngubah lagi, cuma sekali pilih, udah gitu aja. Tapi kalau mulai rentang tanggal 1 Agustus hingga 7, teman-teman bisa mengubahnya hingga sebanyak 3 kali. Dan setelah memilih lokasi tes, maka peserta dapat melakukan pencetakan kartu ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020. Jadi setelah teman-teman memilih lokasi ujian ini, baik itu yang mulai tanggal 1 sampai tanggal 7, itu mulai cetaknya tanggal 8 ya. Jadi ada rentang waktu 1 minggu lah. Lalu selanjutnya
Nah, ini adalah pedoman atau cara bagi kalian yang memilih lokasi tes mulai tanggal 1 Agustus hingga 7 Agustus ya. Jadi jika peserta tes dinyatakan lulus SKD, maka peserta dapat melihat informasi lebih lanjut terkait pengumuman instansi masing-masing dengan memilih tombol klik ini ya. Jadi ini akan teman-teman ini menunya seperti ini nanti ya, tampilannya seperti ini yang akan teman-teman temui di saat teman-teman masuk ke menu resume tadi di websitenya SSCN. Dan bagi kalian yang lulus SKD, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Selamat Anda lulus SKD dan dapat melanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya, yaitu SKB. Untuk informasi lebih lanjut dan teman-teman mau informasi lanjut, silahkan klik ini. Namun kemudian peserta tes dapat mengisi lokasi domisili berdasarkan lokasi keberadaan saat ini dan dibagi menjadi dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Jadi dalam tampilan ini ada beberapa menu ibaratnya, yaitu lokasi domisili, provinsinya, kabupatennya. Nah, kalau lokasi domisili teman-teman ada di luar negeri, teman-teman silakan pilih luar negeri. Kalau misalnya masih berada di dalam negeri, juga silakan pilih dalam negeri. Lalu selanjutnya adalah teman-teman yang memilih dalam negeri, maka pada isian provinsi, peserta dapat memilih provinsi sesuai dengan lokasi menetap saat ini ya. Jadi teman-teman misalnya saat ini berada di Jakarta, silakan pilih Jakarta. Teman-teman saat ini berada di Kalimantan, silakan pilih lokasi Kalimantan, provinsinya Kalimantan Barat atau segala macamnya. Silakan teman-teman pilih di sini. Ingat, sesuai dengan tempat teman-teman menetap ya, bukan sesuai dengan KTP, karena mungkin KTP-nya teman-teman di Jakarta, misalnya alamat Jakarta tapi sedang berdomisili di Semarang. Nah, teman-teman isinya Semarang karena domisilinya di Semarang, di Jawa Tengah lah ya. Lalu selanjutnya, nah kemudian teman-teman isikan kabupaten atau kota. Peserta dapat memilih kabupaten ataupun kota tempat akan dilakukannya tes SKB. Jadi setelah teman-teman memilih provinsi teman tinggal, teman-teman silakan pilih kabupatennya. Kabupaten kira-kira teman mau tesnya di mana. Jadi memang sangat memudahkan sekali. Kalau bisa emang deket dari rumah ya, nggak usah yang jauh-jauh. Kalau memang tersedia pilihannya. Sekali lagi ya, silakan teman-teman pilih kabupatennya. Lalu selanjutnya, nah untuk pengisian titik lokasi tes SKB, maka peserta dapat memilih titik lokasi tes yang tersedia pada kabupaten atau kota tempat akan dilaksanakan tes SKB. Setelah memilih titik lokasi tes SKB dan sudah yakin, maka peserta dapat memilih tombol simpan. Nah, kita lihat di sini, setelah teman-teman memilih lokasi domisili dalam negeri, lalu provinsinya misalnya saja Kepulauan Riau, lalu juga kabupatennya misalnya Kabupaten Natuna, dan nantinya teman-teman juga bisa memilih titik lokasi tes SKB, di mana dalam contoh ini misalnya dia mengisi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Riau. Setelah teman-teman merasa yakin mau tes di sini, lokasinya tes mau ambil di sini, silakan teman-teman klik simpan ini ya. Teman-teman klik simpan. Nah, lanjut. Jika terdapat kekeliruan dalam pemilihan lokasi tes dan kondisi sudah disimpan, maka peserta masih bisa mengubah titik lokasi tes, namun tersisa 2 kali kesempatan lagi. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa buat kalian yang memilih lokasi tesnya di antara tanggal 1 hingga tanggal 7 Agustus 2020, teman-teman punya kesempatan 3 kali mengisi ya, 3 kali mengubah. Jadi kalau misalnya tadi anggap aja keceplosan nih, salah klik, misalnya lokasi tesnya atau ininya salah klik, teman-teman masih bisa merubahnya 2 kali lagi ya. Jadi silakan ulang lagi, mulai isi lagi lokasi domisili, provinsi, kabupaten, dan juga titik lokasi tesnya. Baru kemudian klik simpan lagi. Oke. Nah, peserta juga dapat memilih lokasi domisili luar negeri kalau memang saat ini masih berada di luar negeri ya. Nah, bagi kalian yang mungkin nantinya mengisi atau memilih lokasi tes mulai tanggal 8 Agustus 2020 ya. Jika peserta memilih lokasi tes mulai tanggal 8 Agustus 2020, maka peserta hanya mendapat kesempatan sekali untuk memilih lokasi tes dengan mengisi lokasi domisili, provinsi, kabupaten, dan titik lokasi tes SKB, dan kemudian klik simpan untuk menyimpan data yang sudah dibeli. Jadi prosesnya sama antara yang mulai memilih lokasi tanggal 1 sampai 7 ataupun yang mulai tanggal 8 Agustus. Prosesnya sama, hanya ketika teman-teman memilih lokasi tes itu mulai tanggal 8, maka teman-teman tidak bisa mengubahnya lagi, hanya 1 kali pilihan. Ketika teman-teman klik simpan, maka itulah lokasi yang akan teman-teman pilih. Berbeda dengan yang memilih lokasi tesnya mulai rentang tanggal 1 hingga 7 Agustus 2020, masih ada kesempatan 3 kali pengisian pemilihan lokasi tes. Dan pada tanggal 8 Agustus teman-teman bisa mencetak kartu peserta ujian SKB-nya dengan ini ya.
pada tanggal 8 ketika teman-teman login lagi ke SSCN-nya akan muncul menu seperti ini. Silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian SKB CPNS 2019 dengan cetak kartu peserta ujian SKB. Jadi misalnya teman-teman mengisi atau memilih lokasi ujiannya tanggal 2 Agustus nih, teman-teman nggak bisa langsung cetak kartu ujian SKB-nya. Teman-teman harus menunggu hingga tanggal 8 baru teman-teman bisa cetak kartu peserta ujian SKB. Dan inilah contoh kartu peserta ujian SKB yang nantinya akan teman-teman dapatkan, ya. Hampir mirip-mirip dengan kartu-kartu sebelumnya lah ya. Tidak ada perbedaan, tapi mungkin di sini kalau biasa kemarin-kemarin kan kosong ya lokasi ujiannya. Kali ini sudah langsung terisi lokasi ujiannya sesuai dengan pilihan teman-teman pada saat memilih lokasi ujian SKB CPNS 2019 ini. Semoga informasi ini membantu untuk kalian semuanya. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai bagaimana caranya teman-teman memilih lokasi ujian SKB. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.